Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kenapa perbuatan Yusuf Mansur ini untuk mencari duit itu banyak disorot orang. Misalnya dia membangun warung steak, tapi pada saat yang sama dia mencari sumber-sumber yang lain, tidak peduli itu termasuk perbuatan yang syirik yang dilarang oleh Allah. Misalnya apa yang dipromosikannya di kuburan, di lingkungan Darul Quran. Seperti cerita Yusuf Mansur dalam promosinya terhadap kuburan Syekh Ali Jabir dan kawan-kawannya, ada satu orang penghuni kuburan yang dipromosikan oleh Yusuf Mansur, yaitu Herman Salim. Kata Yusuf Mansur, Herman Salim ini adalah seorang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Ini pernyataan ini saja sebenarnya sudah pernyataan yang salah gitu. Dari mana kita tahu seseorang dikenal di langit? Di bumi saja dia tidak dikenal. Yusuf Mansur tentu ingin menyamakan Herman Salim ini dengan Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu dia sebetulnya hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah berjumpa gitu, karena dia jauh, dia tidak pernah berjumpa Nabi. Orang ini disebut oleh Nabi, ada seseorang, dia tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Begitu dia berdoa, doanya dikabulkan. Karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, tapi keislamannya sangat baik, maka dia disebut dengan tabi'in. Karena tabi'in itu berjumpa dengan sahabat. Sahabat itulah orang Islam berjumpa dengan Nabi dan sampai meninggal dia tetap Islam gitu. Maka dia disebut dengan sahabat. Nah, Uwais Al-Qarani ini dia hidup pada zaman Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka dia disebut dengan tabi'in. Nah, kepada Nabi menyebut kepada para sahabat, ada orang nanti katanya, itu dia tidak dikenal di bumi, tapi dia sangat dikenal di langit. Itu iya, dan ilmunya nanti terbukti nih Uwais Al-Qarani ini. Yusuf Mansur mencoba menyamakan Herman Salim, ya, almarhum atau Allah yarham Herman Salim ini disamakan dengan Uwais Al-Qarani. Apanya gitu. Kemudian yang kedua, kesalahannya, kata Yusuf Mansur kalau dia menyembur, semburannya langsung diijabah. Ketika hidup dan ketika mati. Ini yang jatuh musyriknya ini ketika mati. Kalau orang sudah wafat ya tutup semuanya. Misalnya Rasulullah ketika sudah meninggal gitu. Terus apanya yang disebut yang ditolong orang oleh Rasulullah ketika dia sudah meninggal, apanya? Nggak ada. Bahkan Umar gitu, ketika di Madinah ketika itu terjadi musim kemarau yang panjang, banyak hewan-hewan yang mati karena kelaparan gitu, kehausan dan kelaparan. Para sahabat mengadakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Umar ketika itu meminta kepada Abbas, paman Rasulullah, ya Abbas, tolong doakan kami. Kalau dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami minta kepada Rasul supaya mendoakan. Sekarang beliau sudah meninggal, tolong antum doakan biar Madinah segera turun hujan, hewan-hewan yang sudah kehausan, kelaparan ini tidak terjadi lagi. Abbas selalu berdoa. Tidak lama kemudian hujan turun. Ini salah satu bentuk tawasul. Jadi kalau sudah meninggal di kuburan misalnya nih, lalu orang minta ke kuburan, ya wali Allah, ya kan, tolong mudahkan jodohnya, ya nggak ada dalilnya Pak. Nabi setelah dia meninggal tuh nggak ada tuh istri-istri bisa datang bergiliran ke kuburannya. Ya, kalau memang bisa dia tolong pasti dia tolong. Itu kan nggak ada ceritanya. Bahkan yang lebih hebat lagi, kalaulah setelah Rasulullah itu meninggal dia masih bisa keluar dari kuburannya, tentu ketika istri dengan menantunya ribut, terjadi perang Siffin, mati puluhan ribu orang, pasti dia keluar, ya kan? Aisyah istri yang dia cintai dan dia sayangi. Ali adalah suami dari anak
Yang dalam sejarah disebut anak yang dia cintai, yaitu suami dari Fatimah. Dalam sejarah kan mertua dengan menantu ini saling mengangkat pedang. Di medan Siffin itu banyak yang mati. Puluhan ribu. Terus kalau Rasulullah bisa keluar, dia diam gitu. Pasti dia keluar. Dia akan keluar gitu. Hei, berhenti kalian berperang. Kan gitu kan. Atau ketika Ali berperang dengan Muawiyah itu kan banyak umat Islam mati, Hafiz mati gitu, meninggal. Nah, inilah kita lihat. Jadi cerita Yusuf Mansur itu dinilai kalau dalam hukum agama itu termasuk cerita syirik gitu. Nah, untuk pembuktian tadi itu pertama tidak ada dalil yang membolehkan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Kalau meninggal, amruhu ilallah, masalahnya dikembalikan kepada Allah. Jangankan dia menolong orang gitu, digigit nyamuk aja dia sudah nggak bisa mengusir nyamuk dari badannya, apalagi sudah dikubur. Cacing misalnya nih menggigit tubuhnya, dia nggak bisa menolak itu, nggak bisa lari. Jadi ini cerita Yusuf Mansur ini aneh-aneh gitu. Dibilang Herman Salim ini sembuhnya setelah meninggal, ketika hidup dan setelah meninggal. Jadi disuruh orang datang rame-rame ke situ. Kembali kita cerita tadi itu. Jadi pertama, sebuah dalil itu atau sebuah kebenaran itu kita uji dari 3 hal gitu. Pertama, ada dalilnya enggak? Kedua, dalil itu masuk akal enggak gitu. Kan ada juga tuh sebagian orang, oh ini ada kitabnya. Kitabnya kalau enggak masuk akal dan bukan berasal dari dalil Al-Quran, bukan dari hadis, lalu tidak masuk akal, ya bisa dikesampingkan, walaupun kitabnya banyak. Sihir misalnya, kitab sihir kan juga ada kitabnya. Terus kalau ada kitabnya lalu benar gitu. Kan aneh aja nih. Jadi ada dalilnya, ada kemudian logiknya, yang ketiga ada bisa dibuktikan gitu. Jadi kalau orang menempuh jalan itu terbukti gitu. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur, Herman Salim itu apanya gitu. Apanya dan buktinya mana gitu. Dan meminta kepada orang yang sudah meninggal itu dalam Islam hukumnya syirik. Lalu kita lihat ada juga sebagian ulama tawassul itu sebenarnya boleh gitu. Memang boleh. Tapi ada dalam wilayah-wilayah yang bisa diterima dari segi dalil. Yang pertama dalilnya itu orang bertawasul itu dengan Asma'ullahil al-Husna. Dengan nama-nama Allah yang baik. Dia menyeru ya minta rezeki misalnya nih, ya Razak, ya Qawiyul Matin, Rzuqni. Itu kan ada. Kita lihat dalilnya gitu. Dengan nama-nama Allah. Yang kedua, itu dengan amal soleh. Dia misalnya rajin bersedekah, rajin membantu orang, rajin berbuat baik, atau rajin tahajud, rajin duha. Ketika dia ada masalah, dia meminta kepada Allah supaya amal-amal ini bisa menjadikan penolong dirinya. Yang ketiga, yang bisa lagi itu doa orang-orang soleh yang masih hidup. Doa Pak Kiai, kita minta Pak Kiai, kita nih mau hajatan, mohon doanya supaya dikasih keselamatan, misalnya gitu kan. Atau dia kumpulkan anak yatim, ini anak yatim ini seperti pengajuan proposal kepada Allah, dia kasih anak yatim supaya Allah melipat gandakan rezekinya, itu dibolehkan gitu. Tapi minta kepada kuburan orang sudah meninggal, itu hukumnya syirik. Tapi Yusuf Mansur tentu tidak peduli nilai-nilai syirik ini. Yang penting orang datang, manusia diprovokasi, bersedekah, disediakan kotak besar gitu. Lalu pada saat-saat tertentu ya kotaknya akan penuh. Lalu dari sini nanti dia topanglah usaha-usahanya, diantaranya warung steak and shake. Inilah yang dilakukan, yang kenapa kita perlu mengoreksinya, menjelaskannya, agar masyarakat kita yang tidak tahu ini tidak tertipu dengan usaha-usaha provokasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur untuk mendapatkan duit. Karena yang dipenting oleh Yusuf Mansur ini kan orang membawa duit sebanyak-banyaknya, lalu cerita-cerita Yahanu lah kalau kata kawan-kawan para jamaah nih, Yahanu aja sudah.
Pokoknya orang tuh dilumpuhkan akalnya, dibutakan dia dari dalil-dalil, lalu dibedahlah atau dibegallah uangnya. Ya, cerita bisanya mau berbisnis secara besar-besaran, mau mengambil, faktanya nanti kan jadi bisnis pribadi. Dia bikin warung steak and shake kan punya sendiri, punya dia, punya anaknya, punya istrinya, punya dalam bahasa orang Betawi punya gacoannya, punya begundal-begundalnya gitu. Itu aja. Tapi dia juallah cerita ini kepada umat Islam. Maka sebagai simbolnya dia kukuhkan itu kuburan Syekh Ali Jabir. Kita kan kenal ya hidupnya Ali Jabir, seorang yang saleh, tulus, supaya penghafal Al-Quran ini banyak. Tapi qadarullah ketika Covid, dia dipanggil oleh Allah. Nah, Yusuf Mansur ini jadikan sebagai sesuatu untuk cuan. Kalau dia baca nih tafsir Buya Hamka, itulah yang disebut ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Sukakah kalian gitu, itu memakan bangkai saudaranya yang sudah ayakula lahma akhi, makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Yusuf Mansur nggak peduli, emang nenek pikirin gitu. Penting ini cuan, dapat duit. Jualan bangkai ke, jualan kuburan ke, mau cerita rumah tahfiz. Nanti poles-poles ceritanya umat Islam harus bangkit, umat Islam harus jaya. Tapi dia sendiri yang jaya gitu. Untuk mencapai itu dia butakanlah hati masyarakat ini. Dia jebloskan agar terus-menerus berada dalam ketidaktahuan gitu. Maka diajaklah cerita syirik. Nah, orang yang nggak tahu ini ikut aja gitu. Nah, salah satu bentuk doktrin syirik Yusuf Mansur itu ketika dia bercerita kepada salah satu kuburan yang ada di komplek Darul Quran itu adalah kuburan katanya bernama Herman Salim. Herman Salim ya. Ini jelas kalau segi yang kita salahkan tentu bukan Herman Salim ya, tapi opini yang dibuat oleh Yusuf Mansur telah membuat dia menyebarkan cerita syirik untuk mendapatkan uang. Jadi dari atas pondasi syirik-syirik dosa-dosa besar ini, lalu dia raup uang dan dia perbanyak warung steak and shake-nya. Jadi nggak ada cerita Yusuf Mansur duit, bagaimana mencari duit walaupun itu menempuh jalan yang berdosa. Setelah kita jelaskan ini, kesalahan tentu saja orang yang mempercayainya juga gitu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang masih mau berada di jalan agama yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.